Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin wa 'ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang mana akan kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan sedikit tentang malam Lailatul Qadar. Pemirsa yang dirahmati Allah, sebagai seorang muslim, kita tentunya tidak asing dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Karena setiap datang bulan Ramadan, maka hadir pula malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar adalah salah satu malam di antara malam-malam bulan Ramadan yang di dalamnya penuh akan keberkahan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Maka sangat beruntung orang yang diberi kesempatan untuk dapat menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya di malam itu. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada ayat tunazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sebuah penjelasan yang amat indah mengenai ayat ini telah dituturkan oleh Imam Razi rahimahullah, bahwa ketika manusia pertama diturunkan ke muka bumi, maka para malaikat menampakkan ketidaksukaan mereka dan berkata kepada Allah, "Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan di muka bumi ini dan menumpahkan darah?" Begitupun ketika pertama kali orang tua melihat asal-usul manusia dari setetes mani, maka mereka menampakkan rasa jijik kepadanya. Sehingga apabila air mani menempel pada pakaian, maka akan segera dicucinya. Namun ketika Allah menjadikan dari setetes air mani itu seorang bayi yang cantik, maka tumbuhlah dalam hati orang tua kecintaan dan kasih sayang kepadanya. Demikian halnya apabila dengan taufik Allah manusia sibuk beribadah kepada Allah, menaati dan memujinya, maka para malaikat akan turun kepada mereka untuk meminta maaf atas apa yang mereka katakan dahulu tentang manusia. Dalam kitab Sunan Baihaqi diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada malam Lailatul Qadar, Jibril alaihissalam akan turun bersama sekumpulan malaikat dan berdoa memohonkan rahmat bagi setiap orang yang didapati sibuk berzikir dan beramal ibadah lainnya. Dalam kitab Mazahirul Haq ditulis bahwa pada malam inilah para malaikat diciptakan. Pada malam inilah penciptaan Nabi Adam alaihissalam dimulai. Dan pada malam ini pula pohon-pohon di surga ditanam. Dan pada malam ini pula menurut berbagai hadis doa-doa akan dikabulkan oleh Allah. Menurut sebuah hadis dalam kitab Durrul Mansur, pada malam itulah jasad Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Dan pada malam itu pula tobat Bani Israel telah diterima oleh Allah. Maksudnya adalah orang yang beriman akan mendapatkan salam kesejahteraan dari para malaikat secara terus-menerus pada seluruh malam itu yang datang secara berombongan silih berganti. Dalam tafsir lain dikatakan, malam itu penuh dengan keselamatan dan keamanan dari segala kerusakan, kejahatan, dan keburukan lainnya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Artinya bahwa keberkahan itu tidak hanya diturunkan pada sebagian malam saja, tetapi sepanjang malam itu malaikat
akan terus-menerus menurunkan keberkahan bagi orang yang beriman sampai tiba waktu subuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, itulah beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar yang mungkin tidak bisa saya sebutkan seluruhnya secara terperinci. Namun, ada baiknya kita sebagai seorang muslim yang meyakini adanya malam Lailatul Qadar untuk senantiasa semakin giat beribadah kepada Allah di malam Lailatul Qadar ini. Karena kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah, dan keburukan yang kita lakukan juga akan dilipat gandakan oleh Allah. Cukup sekian penjelasan singkat yang dapat saya sampaikan. Bila ada kekurangan, itu berasal dari diri saya pribadi, dan selebihnya itu berkat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.